Shalom, apa kabar saudara? Selamat bergabung dalam Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Kita sedang membahas top 10 topik terfavorit Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Bagi saudara yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan klik tanda loncengnya. Sepanjang pembahasan ini berlangsung, saudara, bisa juga saudara tuliskan tanggapan atau pertanyaan di bagian komentar. Saudara, apakah topik terfavorit nomor 8? Itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Bersama saya, Evangelis Diarta. Shalom. Shalom, Pendeta Yudi. Evangelis Diarta, dosa menghujat Roh Kudus. Nah, ini menjadi topik terfavorit nomor 8. Ya, ini sering buat penasaran. Karena menghujat Roh Kudus itu sesuatu yang seram, tapi juga abstrak. Kenapa dikatakan seram dan abstrak? Karena dikatakan bahwa itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi serem kan, suatu dosa yang sangat fatal gitu. Dan abstrak. Kenapa abstrak? Karena Yesus tidak memberi penjelasan secara langsung. Apa itu yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Ya, jadi orang-orang mengira-ngira gitu ya. Takut. Apakah saya pernah tanpa sadar menghujat Roh Kudus gitu? Ya, kita sering bisa kepikiran begini kan. Ketika ada kesusahan, terus kita bilang dalam hati, wah kenapa Tuhan tidak bantu aku ya? Apakah Roh Kudus itu nggak ada? Apakah Roh Kudus itu nggak berdaya? Ya, kita bisa berpikir seperti itu kan. Dan apakah itu sudah berarti dosa menghujat Roh Kudus? Itu jadi pertanyaan gitu. Sekali berdosa seperti itu nggak bisa diampuni lagi. Apakah seperti itu? Baik, mari saudara kita saksikan bersama cuplikan pembahasan dosa menghujat Roh Kudus. Apa yang Yesus maksudkan mengenai dosa menghujat Roh Kudus ini? Ya, tentang hal-hal yang sedang terjadi sesuai Alkitab, orang-orang Farisi terus menyangkalnya sampai akhir. Nah, terhadap orang-orang yang Farisi yang seperti demikian, Yesus mengatakan firman penghakiman yang dahsyat, yaitu apa? Orang yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni dosanya untuk selama-lamanya. Ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ada beberapa pandangan mengenai hal ini, tetapi hari ini kita akan batasi hanya 2 pandangan saja. Satu, pandangan orang-orang Kristen mistisisme. Orang-orang Kristen mistisisme, yaitu orang-orang yang hanya mengejar hal-hal yang ajaib. Ya. Paham ini merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis dan rahasia, sehingga hanya dikenal, diketahui, atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Mereka menyatakan bahwa hal mengabaikan mujizat pengusir setan adalah dosa menghujat Roh Kudus. Tetapi saudara, apakah karena melakukan mujizat dan hal-hal yang ajaib maka itu semua merupakan pekerjaan Roh Kudus yang benar? Tidak demikian. Apa buktinya? Coba kita lihat firman yang Yesus katakan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini ungkapan, kalian sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan bahasa Yunani-nya ini anomis. Maksudnya, meskipun mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat pun, tetap saja dapat divonis sebagai pembuat kejahatan. Sebagai referensinya, Wahyu 13 ayat 13. Jadi, pendeta, kita tidak boleh terpaku dengan mujizat saja ya. Bagaimana dengan pandangan kedua tentang menghujat Roh Kudus ini? Ya, pandangan Alkitabiah tentang dosa menghujat Roh Kudus. Pendeta Senior Abraham Pang yang katakan hal ini. Satu, ini menunjuk pada dosa tidak mempercayai Alkitab yang adalah wahyu dari Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi kedua,
Itu menunjuk pada tindakan tidak mempercayai hal yang sedang terjadi sesuai dengan Alkitab. 3, ini menunjuk pada hal tidak percaya sesuai dengan Alkitab. Nah, kita tidak boleh percaya Roh Kudus tanpa melalui Alkitab. Allah yang tanpa melalui Alkitab. Yesus yang tanpa melalui Alkitab. Jika itu bukan dunia roh yang melalui Alkitab, kita tidak boleh mempercayainya. Evangelis Diarta, dari dua pandangan tadi, saya merasa bahwa ada sebuah peringatan untuk berhati-hati di sini. Bahwa jika kita tidak teliti memahami pikiran Yesus, maka akan mengira bahwa dosa menghujat Roh Kudus menunjuk kepada tindakan mengabaikan mujizat yang Yesus lakukan. Ya, bisa kepikiran begitu ya. Dan tadi juga menarik menurut saya, dikatakan tidak boleh percaya Roh Kudus yang tanpa melalui Alkitab. Nah, jadi ini menegaskan pentingnya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya, jangan sampai, saya pikir ya, jangan sampai kita mengaku kita penuh Roh Kudus, saya dituntun Roh Kudus, tapi hidupnya jauh dari Alkitab. Ya, makanya Alkitab mengatakan bahwa ketika Petrus menyampaikan firman kepada keluarga Kornelius, Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi firman dan Roh Kudus ini bekerja bersama-sama. Ya, nggak boleh dipisahkan ya. Ya. Tapi sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan lagi. Kenapa dosa ini dianggap begitu besar? Ya, sepertinya menurut pandangan manusia, orang bisa pikir, oh dosa membunuh. Itu lebih parah kan? Dosa menghujat Roh Kudus sepertinya agak sepele gitu kelihatannya dibanding dosa-dosa yang lain. Ya, jadi ada banyak dosa-dosa yang menurut pandangan manusia mungkin lebih parah, begitu ya? Iya. Nah, kita akan kembali melihat pembahasan mengenai hal ini. Silakan. Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut saling berlawanan kan? Apa itu dosa yang mendatangkan maut? Dalam bahasa asli, dosa yang menuju atau mengarah kepada maut. Coba Roma, buka ya. Roma, kita baca lagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Sesuai dengan firman ini, manusia jadi bagaimana? Sebagai hasil dari dosa, manusia ditetapkan mati satu kali. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Yesus telah menyelesaikan semua dosa asal, dosa keturunan, dan dosa pribadi. Sehingga orang yang percaya beroleh pengampunan dosa dan mendapat anugerah hidup kekal. Contohnya, orang yang percaya Yesus dan telah mengalami keselamatan pun tetap bisa lakukan kesalahan. Jika jatuh dalam godaan untuk sesaat, maka bisa berbuat dosa. Tetapi untuk dosa-dosa yang demikian, jika bertobat, maka bisa beroleh pengampunan dosa. Kalau begitu, apa maksudnya ada dosa yang mendatangkan maut? Nah, Yesus menyebut hal itu sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Di Matius pasal 12 disebut istilah dosa menghujat Roh Kudus. Coba buka Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menghujat di sini bahasa Yunaninya blasfemia. Artinya menghujat, memfitnah, mencela, mencemarkan nama baik. Lakukan itu kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Lanjut di ayat 32 dikatakan apa? Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Contoh, ketika menentang Allah Bapa, siapa yang menjadi perantaranya? Ada jalan untuk diampuni, yaitu dengan perantaraan anak. Ketika menentang Yesus yang adalah anak, jadi bagaimana? Ada jalan untuk diampuni, yaitu dengan perantaraan Roh Kudus. Tetapi jika menentang Roh Kudus, siapa yang jadi perantaranya? Siapa yang jadi perantaranya? Karena tidak ada lagi perantara, maka tidak ada jalan untuk bisa diampuni dosanya. Kalau begitu, dalam menghujat Roh Kudus, poin pentingnya itu apa? Yaitu hal tidak percaya Alkitab yang pada dasarnya adalah
wahyu Roh Kudus yang ditulis dengan ilham Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus. Serta tidak percaya hal yang terjadi sesuai Alkitab. Dan satu hal lagi, berkata percaya tetapi tidak percaya sesuai Alkitab. Ya, semua ketidakpercayaan itu tampak atau terekspresikan lewat apa? Lewat perkataan. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam perkataan. Tidak boleh berkata dengan sembarangan. Roh Kudus menjadi perantara terakhir bagi kita untuk mengenal Yesus, untuk percaya pada Yesus dan menerima pengampunan dosa. Kalau wahyu Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudusnya kita tidak percaya, maka ya kita tidak bisa memperoleh pengampunan dosa. Ya, ini cukup menjawab ya, karena sebelumnya saya baca ini agak penasaran. Sepertinya ada tingkatannya gitu. Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus. Yesusnya boleh dihujat, Roh Kudusnya nggak boleh dihujat. Padahal semuanya sama kan seharusnya, satu sebagai Allah Tritunggal. Kalau kita lihat lagi, ada pernyataan Yesus yang memprioritaskan Roh Kudus. Mari kita lihat cuplikannya. Pendeta katakan bahwa dalam Alkitab ada juga dikatakan yang menjadi prioritas bukanlah Yesus Kristus, melainkan Roh Kudus. Apa dasar Alkitabnya dan apa maksud pernyataan pendeta tersebut? Ya, kita baca selanjutnya Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, memang pertanyaannya, pada Tuhan ada prioritas apa? Tapi seandainya ada prioritas dan ada hal yang berikutnya, maka itu dari segi apa? Nah, dari antara pekerjaan Allah, jika lihat dari segi wahyu, Roh Kudus adalah prioritas. Dari segi pekerjaan Allah ya. Nah, dari segi wahyu. Perjanjian lama di Alkitab, Perjanjian lama merupakan wahyu siapa? Perjanjian lama adalah wahyu dari Allah Bapa. Lalu kitab Injil di Perjanjian baru itu wahyu siapa? Itu adalah wahyu yang disempurnakan oleh Yesus anak Allah. Nah, lalu setelah Yesus naik ke surga, lalu kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu, itu adalah wahyu yang disempurnakan oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya pada dasarnya, pada Allah tidak ada prioritas dan hal yang berikutnya. Cuman maksudnya ketika memikirkan tentang prioritas dari segi wahyu, Roh Kudus adalah prioritas. Jika begitu, jika kita lihat berhubungan dengan wahyu, apa pekerjaan penting dari Roh Kudus? Itu adalah fakta bahwa Alkitab dicatat dengan ilham Roh Kudus. Alkitab itu sendiri adalah kitab wahyu yang dicatat dengan ilham Roh Kudus. Coba baca 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau begitu kita akan tiba di kesimpulan seperti ini. Tanpa Alkitab kita tidak bisa mengenal anak manusia yaitu Yesus Kristus. Tanpa Alkitab kita tidak bisa percaya anak manusia. Jadi bagi orang Yahudi telah diberikan kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Yesus datang dan menggenapi kitab Taurat orang Yahudi tersebut, kitab suci orang Yahudi tersebut. Tapi sangat disayangkan ya, mereka tetap tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Ya, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa banyak orang Yahudi yang tampilan luarnya sepertinya sangat menguasai Perjanjian Lama, hukum Taurat. Tapi ternyata hati mereka tidak demikian. Yesus pernah berkata seperti ini, bahwa jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jika kamu tetap tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Ya, jadi penting ya sikap hati kita ketika memandang Alkitab. Ya. Karena jika tidak berjaga-jaga, maka bisa saja akan melihat Alkitab hanya sebagai tulisan manusia saja, bukan 100% firman Tuhan. Baik, mari saudara kita saksikan cuplikan berikut ini. Mengapa hal percaya Alkitab sebagai wahyu Allah adalah
hal yang begitu penting. Nah, persoalan ini sangat penting karena Yesus telah direncanakan untuk datang sebagai keturunan perempuan yang dijanjikan. Kejadian 3:15. Nah, satu-satunya cara untuk mengenali Yesus yang telah dinubuatkan itu adalah apa? Lewat Alkitab Perjanjian Lama yang adalah wahyu Allah Bapa. Kalau begitu, cara untuk mengenal kedatangan Tuhan kembali pun lewat apa? Itu adalah lewat Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang adalah wahyu dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada contoh yang pernah Pendeta Senior Abraham Park, sang penulis buku Sejarah Penebusan, katakan, ketika Yesus lahir, memangnya tiba-tiba matahari terbit dari barat, lalu sumur terjungkir balikan, lalu pohon cemara tercabut dan tertanam terbalik? Tidak. Sebelum Yesus lahir dan setelah Yesus lahir, semuanya tetap sama. Jadi kesimpulannya, Yesus mengatakan di Matius 12 ayat 33 sampai 37. Yaitu maksudnya, karena Yesus menyembuhkan orang tuli dan kerasukan setan sesuai Alkitab, maka mereka seharusnya katakan, jika suatu pohon itu baik, maka baik pula buahnya. Dapat dikatakan bahwa jika pohon adalah Alkitab, maka buahnya adalah hal menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Seperti yang disampaikan bahwa firman Tuhan sangat penting bagi kita untuk memiliki iman yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nah, orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan, artinya di dalam dirinya ada Roh Kudus. Tapi orang Farisi justru menganggap di dalam Yesus ada kuasa Beelzebul. Ya, jadi dari sini saya melihatnya orang yang mengasihi Allah adalah mereka yang diberkati. Lebih lagi, orang yang mengenal Allah melalui firman-Nya akan menjadi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ya, jadi jika mengabaikan firman, mengabaikan Roh Kudus, maka tanpa sadar bisa berakhir seperti orang Yahudi di zaman Yesus. Saudara, mengenai latar belakang, kondisi iman, situasi dari para pemimpin agama, orang Farisi, orang Saduki di zaman Yesus, saudara bisa membacanya di dalam seri ke-6 Sejarah Penebusan. Demikianlah pembahasan terfavorit kita nomor 8. Selasa depan kita akan masuk dalam topik terfavorit nomor 7. Terus nantikan Top 10 Tanya Jawab Alkitab hanya di channel GPBSI Jakarta. Sampai bertemu kembali dan Shalom.